Nak buah, tolong jelaskan. Iya Bu, nih Pak Bos saya mau ketemu dengan Pak Agung. Sebelumnya sudah janjian. Oh begitu, baik. Kebetulan Pak Agung sudah ada di ruangan, jadi Bapak bisa langsung ke ruangannya ya. Misi Pak Agung. Ada Pak Bos. Ayo silakan Pak Bos. Gimana nih Pak Bos? Saya dengar ikut TPS kedua nih. Iya Pak Agung, yang itu deh. Kemarin saya sudah dapat surat dari pajak. Akhirnya saya lapor semua harta saya deh. Nah gitu dong Pak Bos. Kalau mau bertobat jangan setengah-setengah. Iya Pak Agung. Nah sekarang biar semuanya benar, jadi saya sudah daftarkan usaha saya menjadi PKP Pak Agung. Karena sebenarnya usaha saya itu penghasilannya sudah lebih dari 4,8 M Pak Agung. Tapi Biasa sembunyiin penghasilan gitu. kamu nih. Ya udah, kalau Pak Bos sudah memutuskan menjadi PKP, maka Pak Bos harus yang namanya memungut pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini untuk mendapatkan bukti bahwa telah melakukan pemungutan, maka harus membuat yang namanya faktur pajak. Kayak gitu. Wah, apa itu lagi? Kamu kok gak ada kasih tahu aku nih? Makanya Pak Bos, dengerin Pak Agungnya ngomong. Saya kan mana tahu, lama-lama tak kempleng nih palanya. Nih kamu. Wah Pak Agung, kayaknya kita belum pernah buat faktur pajak deh. Kapan ya faktur pajak itu dibuat? Nah, ngomong-ngomong mengenai faktur pajak, berdasarkan Per nomor 3 garis miring PJ garis miring 2022 menjelaskan bahwa faktur pajak ini harus dibuat oleh PKP saat yang pertama melakukan penyerahan barang kena pajak, yang kedua melakukan penyerahan jasa kena pajak, yang ketiga melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud, yang keempat melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, dan yang kelima melakukan ekspor jasa kena pajak. Nah, kapan nih harus dibuat? Saatnya adalah yang pertama saat dilakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, yang kedua, saat melakukan pembayaran apabila mendahului penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi kayak bayar uang muka gitu. Jadi harus sudah dibuatkan faktur pajak. Nah, yang ketiga, saat pembayaran termin. Kalau Pak Bos misalnya punya usaha kontraktor, kan harus ditagih per termin pembayaran. Nah, itu harus sudah buat faktur pajak namanya. Nah, yang keempat yaitu saat dilakukan ekspor, baik barang kena pajak berwujud, tidak berwujud maupun jasa kena pajak. Dan yang terakhir adalah saat lain yang diatur oleh peraturan perundangan perpajakan di bidang PPN. Kayak gitu. Oh gitu. Ya udah nih, kita buat segera ya. Siap Pak Bos, tapi dasar untuk buatnya apa ya Pak Bos? Kita kan nggak ada data dari klien. Bisa pinter dah kamu nih. Yang penting kita buat dan laporkan saja nih. Lah, ini udah mau benar malah jadi kacau balau. Mau kena sanksi lagi Pak Bos. Bener tuh Andi, Pak Bos mau kena sanksi lagi. Sanksinya gede loh. Tahu nggak sanksinya apa? Yang pertama, kalau buat faktur pajak itu harus memenuhi yang namanya syarat formal dan syarat material. Syarat formal itu artinya harus membuat faktur pajak yang benar, lengkap, dan jelas. Syarat material adalah faktur pajak harus memberitahukan kejadian yang sebenarnya di dalam faktur pajak tersebut. Jadi nggak boleh salah kasih tahu nilainya berapa, atau salah kasih tahu siapa pembelinya. Itu nggak boleh Pak Bos, harus benar-benar datanya. Kalau Pak Bos berani ngawur seperti tadi, Pak Bos akan kena sanksi sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Jadi kalau jualannya 100 juta, Pak Bos kena sanksi sebesar 1 juta. Mau kena sanksi 1 juta? Wah, banyak juga ya. Ya udah nih, kamu cari tahu pokoknya ya, biar lengkap. Aku nggak mau tahu pokoknya. Ujung-ujungnya saya lagi yang repot. Ih, protes kamu. Ampun Pak Bos. Siap 86.
Ya udah Pak Agung, kita coba deh dulu buat faktur pajak itu ya. Iya, jadi pokoknya Pak Bos, intinya adalah jangan sampai ngawur buat faktur pajak ya. Karena sudah diatur sanksinya di pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, yaitu sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Jangan lupa tuh. Nah, kalau masih bingung, ya udah hubungin aja Cak Rintang Pos Utama. Kita bantuin deh sampai beres. Hei, siap Pak Agung. Saya coba suruh Hani aja ya, biar gak sia-sia saya gaji dia. Oh iya, biar nggak rugi gaji dia ya. Ya udah nih, kamu buatnya sesuai yang dibilang Pak Agung tadi itu. Siap Pak Bos. Pak Bos. Apalagi sih nih? Aku lupa Pak Bos, dari mana mulai buat faktur pajaknya. Ih. Kamu nih. Ya udah telepon aja sekarang Pak Agung deh. Nanti gajimu biar aku pakai bayar Catra aja tuh. Jangan Pak Bos, kasihan doi saya Pak Bos. Aduh. Jangan Pak Bos, jangan.